mengganggu waktu sebentar. Di sini saya mau minta tolong sama ibu. Ya. Hari ini saya ada kegiatan coaching dan saya minta tolong ibu untuk mengamati kegiatan coaching yang saya lakukan. Gitu ya. Kapan kira-kira itu, Bu? Nanti setelah istirahat. Ya. Nanti apa ya yang saya amati itu nanti apa kegiatannya itu? Dalam bidang saya, kompetensi saya sebagai coach saat melakukan kegiatan coaching. Kompetensi coachnya itu seperti apa saja, Bu? Kompetensi coach itu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, serta yang terakhir itu mendengarkan mendengarkan kehadiran penuh, Jadi nanti yang saya amati nanti kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Ini ada alurnya atau ada ketentuan pertanyaan berbobot itu, Bu? Kalau memberikan pertanyaan berbobot itu nanti untuk mengarahkan itu kunci untuk menemukan ide-ide, menggali potensi apa bisa menemukan solusinya itu. Nanti saya amati tiga itu tadi, Bu ya. Ntar sebelum itu, menurut Ibu kira-kira pada saat ini penilaian Ibu sendiri seperti apa tentang posisi ini? Kalau saya ini biasanya melakukan kegiatan coaching itu saya kurang dalam itu, Bu, kompetensi yang pertanyaan berbobot itu, Bu. Kalau menurut saya sendiri. Berarti Ibu merasa kurang di pertanyaan yang berbobot. Kira-kira harapan apa ya kira-kira setelah amatan saya mengamati tadi nanti kira-kira harapannya Ibu seperti apa? Harapan saya mempunyai kompetensi coach yang tiga tadi, yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh tadi, dan melakukan kegiatan coaching sesuai alur kita, Ibu. Jadi saya bisa membantu coaching dalam menyelesaikan masalah dengan menggali ide-ide atau potensi dari coaching tersebut. Gitu ya. Jadi nanti saya mengambil itu, harapannya Bunita nanti bisa berkompeten dalam kegiatan coaching. Ya, Bu. Insya Allah saya bisa. Silakan, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Vida. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunita karena sudah menyempatkan waktu luangnya, karena saya lihat Bunita itu orangnya yang sibuk sekali ya. Tidak juga kok, Bu Vida, ya memang saya kan hari ini juga banyak jadwal yang kosong, makanya saya bisa memberikan waktu untuk Bu Vida. Terima kasih ya Bunita ya. Bu Nazul, ini Bu Vida, beliau ini nanti akan menjadi coaching saya dalam kegiatan coaching nanti. Bu Vida, ini Bu Nazul nanti membantu saya. Bu Nazul ini nanti mengamati kegiatan coaching kita. Beliau nanti mengamati saya sebagai coach, bagaimana kompetensi saya dalam melakukan kegiatan coaching dan dalam penerapannya itu sudah baik atau perlu ditingkatkan, seperti itu. Apa kan Ibu? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kira ini Bu Vida ini kesini mau apa yang mau dibicarakan. Jadi saya mau cerita, jadi begini, Bu. Kebetulan kemarin itu saya itu ada kegiatan supervisi kelas. Ya. Nah, pada waktu saya melaksanakan kegiatan itu, tiba-tiba anak didik saya itu main bola, Bu, di dalam kelas. Nah, pada waktu kegiatan supervisi kelas itu ada kepala sekolah saya. Nah, jauh-jauh hari, Bu, sudah saya persiapkan, Bu, mulai dari perangkat pembelajaran, terus model kegiatan yang belajar mengajarnya di dalam kelas itu sesempurna mungkin lah saya itu
bisa agar apa kepala sekolah saya itu juga oh ini guru saya gitu. Persiapan Ya khususnya persiapan itu sudah saya siapkan dengan matang. Nah kok di tengah-tengah waktu saya pelaksanaan itu murid saya tiba-tiba bermain bola, saya ada perasaan bagaimana Bu ya jengkel, juga saya ada rasa malu lah terhadap kepala sekolah saya gitu Bu. Dari cerita Bu Vida tadi, karena ibu kan merasa kecewa tadi, apa yang bisa saya bantu dari masalah itu tadi? Ya begini Bu, saya itu pengen mencari solusi atas permasalahan saya yang saya hadapi ini. Jadi saya berharap pemerintah itu bisa kasih solusi saya. Nah itu agar apa ya bisa aktif gitu loh di pembelajaran itu. Bisa aktif di dalam pembelajaran. Memang sukanya itu cenderung main bola Bu itu Bu. Ya kebetulan tadi itu pada waktu supervisi sekalian, nah itu yang membuat saya tadi langsung menghubungi Bu Mita itu. Oh, jadi yang ibu harapkan itu anak-anak itu bisa menjaga perilakunya dan bersifat aktif di pembelajaran. Nah, yang menurut Bu Vida sendiri aktif pembelajaran itu seperti apa ya Bu Vida? Ya Bu, jadi menurut saya aktif pembelajaran itu bisa menghargai gurunya, terus bisa aktif juga di kelas, tidak ramai, tidak main bola sendiri, karena saya menyadari juga kan pembelajaran itu sangat penting untuk anak-anak itu. Ya, nanti bagaimana ya Bu ya? Itu tadi menurut Bu Vida aktif, yang menurut Bu Vida seperti itu. Ya. Terus untuk yang menurut Bu Vida sendiri, menurut Bu Vida itu target Bu Vida itu seperti apa? Anak-anak itu biar seperti apa Bu kalau seumpama menurut Bu Vida itu anak-anaknya pengennya itu anak-anaknya itu seperti apa menurut Bu Vida? Jadi saya itu pengennya anak-anak itu ya aktif di pembelajaran saya begitu Bu. Nah ini saya itu sebenarnya begini, nggak apa-apa Bu ya, cerita sedikit ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya itu merefleksi diri saya seperti ini, apa saya yang kurang aktif dalam pembelajaran, apa metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu membosankan. Kan memang itu Bu, selama ini tuh saya itu memang cenderung pakai metode ceramah, tanya jawab begitu. Apa itu ya Bu ya yang bikin bosen atau gimana ya Bu ya? Menurut Bu Vida, ini anak-anak itu saat pembelajarannya Bu Vida itu seperti apa? Kok Ibu menyimpulkan anak-anak bosan, anak-anak kurang strategi? Kenapa Ibu menyimpulkan seperti itu? Ya gimana Bu? Saat saya menerangkan gitu dengan keras, Pak, saya kan pakai metode ceramah setiap hari, terus tanya jawab juga. Nah harapan saya itu saya pakai metode itu tuh anak-anak itu bisa aktif, bisa apa namanya tanya, oh ini saya itu Bu, saya nggak jelas ini. Nah saya harapkan begitu, kok tidak ada, seperti tidak respon gitu Bu. Di kelasnya Bu Vida ini kan anak-anak kan heterogen ya Bu, banyak sekali kan. Ibu Vida kan pastinya tahu ya si A ini seperti apa, si B ini seperti apa, si C. Mungkin Bu Vida juga tahu bakatnya si A ini seperti apa. Nah, menurut Ibu sendiri dari apa namanya siswa Ibu yang seperti ini, seperti itu. Nah, menurut Ibu apakah dari bermacam-macam siswa itu Ibu nanti bisa mengorganisir pembelajaran yang memang untuk menyenangkan untuk anak itu? Iya, menurut Ibu itu. Tadi kan Ibu juga sudah menyadari itu kadarnya tadi karena ceramah. Menurut Ibu karena dari banyaknya siswa itu bagaimana menurut Ibu bisa memberikan pembelajaran yang seperti apa gitu? Itu Bu, saya itu
ini saya punya inovasi seperti ini Bu. Saya mau menerapkan pembelajaran dengan metode snowball throwing. Nah, harapan saya metode tersebut snowball throwing kan pakai bola Bu ya. Jadi mereka kan suka sekali. Itu kan kebanyakan laki-laki di kelas ini Bu. Suka sekali bermain bola. Nah, saya bikin metode seperti itu. Nanti itu di bolanya Bu dikasih kayak soal-soal, dilempar gitu. Itu bagaimana ya Bu ya? Itu bagus itu Bu, ya Masya Allah Ibu, benar-benar ya Ibu sudah bisa mengetahui karakteristik siswa sehingga bisa membawa anak-anak ke dalam pembelajaran yang pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik mereka, kesukaan mereka. Itu ide bagus itu Ibu, bagus sekali itu Ibu. Ya, itu ya, ya Bu. Ini nanti saya coba Bu ya, memakai metode tersebut snowball throwing biar anak-anak itu juga aktif karena memang sudah kelas 6 jadi saya itu juga beban gitu ya. Dan saya berharap juga dengan metode ini tuh anak-anak itu bisa aktif gitu. Nah ini Bu, saya itu juga mau nyampaikan sedikit ya Bu. Jadi saya itu jarang memakai media pembelajaran yang konkret gitu, jarang sekali, tanya kayak kertas gitu. Jadi untuk kedepannya itu Pondok Bumita ini saya ini rencananya mau pakai sekalian media pembelajaran yang konkret biar anak-anak itu juga terlihat senang gitu Bu. Ya bagus. Ya menurut saya bagus Bu, tadi dari cerita Ibu ya sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran katanya dengan ceramah. Dan kemudian Ibu kan sekarang rencananya mau membuat apa tadi, media Snowball throwing. Dari kegiatan Ibu dari sebelum dan penerapan Ibu yang akan Ibu lakukan, kalau dari angka 1 sampai 10 Ibu itu mencapai angka yang mana dari sebelum dan sesudah yang Ibu rencanakan? Jadi sebelum saya melakukan metode snowball throwing ini tuh pada peserta didik saya itu skalanya itu sampai 6 Bu terhadap kegiatan pembelajaran ini Bu ya, hanya 6 untuk siswa saya itu Bu. Terus untuk rencana Ibu tadi yang snowball tadi harapannya ya gimana Bu ya, yang ya 9 lah, pengennya 8 atau 9 gitu Bu. Bagus itu bagus sekali ya menurut saya. Itu memang Ibu sudah mengetahui karakteristik siswa seperti apa, kesukaan minat bakat siswa seperti apa, sehingga Ibu bisa mengirim anak-anak ke dalam pembelajaran yang menyenangkan. Itu luar biasa sekali itu, bagus sekali itu. Nah kira-kira ini Ibu mau menerapkan rencana Ibu ini kapan ya? Insya Allah Bu ya, ini besok sudah mulai saya terapkan. Tidak hanya supervisi ya, kalau bisa ya saya terapkan setiap hari ya agar hasilnya maksimal Bu. Ya bagus. Besok Ibu berarti mulai hari ini Ibu mau membuat mendesain pembelajaran untuk besok. Kalau seumpama setelah Ibu menerapkan pembelajaran, besok kita bertemu lagi, hasilnya seperti apa nanti Ibu beritahu kepada saya lagi gimana Bu? Nah insya Allah nanti saya coba terapkan dalam 1 bulan ini ya. Nanti kalau sudah ada progres yang meningkat sesuai dengan skala yang saya harapkan, nanti saya hubungi Bumita kembali. Iya, saya tunggu hasil baiknya Ibu ya. Memang benar-benar kita sebagai guru memang harus lebih kreatif lagi. Saya sangat bangga dengan Ibu bisa langsung memikirkan untuk ini untuk anak-anak. Itu bagus sekali. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya sama-sama, dan nggak usah senang-senang juga Ibu sudah berani mengatakan juga bagus, bisa menjadikan permasalahan Ibu dan mengatasi sendiri kan bagus sekali Ibu pokoknya. Ya, terima kasih Bu. Nanti harapan saya kita saling mengingatkan ya Bu ya. Ya kalau saya seperti ini nanti saya bingung, saya pengen konsultasi sama kita ini saya lega gitu loh Bu. Ya, ini tadi Bu. Ya kita kan memang sesama guru memang harus bisa sharing ya Bu terkait pembelajaran anak-anak juga, permasalahan pembelajaran kita.
Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Bu Mita ya sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Nah ini jamnya sudah jam 10, saya harus kembali ke kelas ini. Iya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Bu. Iya Bu, tadi kegiatan coaching saya dengan Bu Fida terkait permasalahannya yang dihadapi tadi. Iya, ini tadi sesuai permintaan Bu Mita, saya tadi mengamati, tidak apa-apa ya, nanti saya utarakan sesuai. Iya, tidak apa-apa Bu. Sesuai dengan yang saya amati tadi. Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri pada proses coaching tadi? Tadi itu saya menilai itu, jadi saya itu harus benar-benar itu Bu. Tadi saya harus benar-benar mempunyai kompetensi coach itu. Tapi saya itu, menurut saya tadi pertanyaan saya itu masih kurang agak berbobot gitu Bu. Jadi itu membantu coach saya dalam menemukan ide-ide kreatif seperti itu. Apa ya yang membuat itu merasa demikian itu apa ini? Jadi saya itu ingin memberikan pertanyaan yang terkait jawaban dari coach tadi. Saya itu bingung gitu Bu, merangkai kalimat pertanyaan yang seperti apa untuk mengarahkan coach saya gitu. Boleh ya saya Iya Bu, boleh menyampaikan pengalaman saya ini. Ya, saya tadi mengamati bahwa pada saat Bu Mita melakukan coaching itu Ibu sudah melakukan 3 tadi ya, kehadiran penuh sudah sesuai, bagus sekali. Kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa memancing Bu siapa tadi, Bu Fida ya, sudah bisa menyelesaikan. Buktinya Bu Fida kelihatan gembira kan setelah coaching tadi, juga sudah mendengarkan artis gitu ya. Cuman tadi kalau melihat yang Bu lakukan tadi Bu sudah bagus ya, cuma ada beberapa, maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Sudah ada beberapa itu Bu Mita kayaknya agak baper gitu ya. Iya, ya itu terbawa suasana Bu. Iya. Masalkan kita juga namanya rekan sesama guru kan, kan saya juga merasakan apa yang dirasakan Bu Fida gitu Bu. Iya, kayaknya pengen ikut menyelesaikan gitu Bu ya. Iya. Gimana Ibu kalau setelah mendengar pengalaman saya tadi? Iya, memang betul Ibu. Saya itu ya namanya juga wanita ya Bu, pasti suka terbawa perasaan dengan masalah kayak pengen gitu. Makanya kan saya keinginan saya itu saya tahan gitu Bu. Saya mengarahkan coach saya biar menggali ide-idenya sendiri gitu Bu. Saya itu menahan diri itu memang susah sekali ya Bu. Iya, ya memang Bu Mita tadi sudah bagus semuanya sudah malah di atas, menurut saya sudah lebih bagus dari yang pertanyaan Bu Mita tadi kan. Di skala berapa? Sekarang saya sudah mencapai 9 juga ya. Ya, ini tadi kalau menurut saya ya, kalau saya tadi mendengar jangan baper dulu, dengarkan aja dulu, nggak usah terbawa perasaan. Iya Bu. Memang naluri seorang wanita itu memang seperti itu Bu. Jadi saya susah untuk tapi saya akan belajar lagi dari pengamatan Ibu tadi, nanti akan saya refleksikan lagi gitu, saya perbaiki lagi. Gitu ya. Kalau gitu apa rencana Ibu selanjutnya? Selanjutnya ketika saya melakukan kegiatan coaching, saya akan mencoba berusaha untuk menahan diri agar saya itu tidak terbawa suasana atau emosi dari coaching yang saya dengarkan permasalahannya, dan saya akan berusaha untuk melakukan kegiatan coaching yang sesuai dengan kompetensi coach, dan kemudian sesuai dengan alutsista yang membantu coaching untuk menemukan ide kreatif dalam menyelesaikan masalahnya Bu. Dari diskusi ini Bu, apa yang terbayang di benak Ibu untuk meningkatkan performa Ibu ini? Itu Bu. Yang pertama tadi saya akan berusaha lagi dalam memberikan pertanyaan yang tepat. Itu pasti saya akan berusaha, karena itu juga kunci untuk membantu coaching. Kemudian yang kedua untuk menahan diri itu, saya akan berusaha untuk menahan diri saya. Iya Bu, kayaknya itu kayak perempuan juga sama Iya. gitu ya. Oke.
Dari proses yang kita lakukan tadi Ibu, apa yang Ibu peroleh? Dari proses tadi saya bisa banyak belajar Bu bagaimana cara melakukan coaching yang baik, kemudian kompetensi-kompetensi apa yang harus saya kuasai, dan alur-alur yang seperti apa yang harus saya laksanakan. Seperti itu Bu. Saya juga banyak belajar juga tadi pengamatan saya tadi Bu. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada lagi yang perlu dibantu dari pengawasannya tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau gitu. Ya berarti gini Bu, menurut Ibu nih ya, menurut Ibu kalau tadi kan Ibu saya sudah mampu gitu, apakah ini nanti bisa saya tingkatkan lagi Bu dari performa saya ini tadi? Iya bisa kan tadi Bu, kita tadi sudah bisa melakukan untuk melakukan meningkatkan performa tadi kan apa tadi? Untuk kehadiran penuh, Iya. pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif tadi ya Bu. Iya. Nanti saya pengen kapan-kapan ya bisa ketemu lagi untuk mungkin bisa mengambil lagi, pengen tahu peningkatan Bu Mita. Insya Allah nanti kalau ada rekan sejawat atau teman yang lain, nanti kalau seumpama ingin melakukan kegiatan coaching pada saya, nanti akan saya memberitahukan ke Ibu. Jadi saya juga pengen tahu Bu terkait perkembangan saya juga seperti apa. Saya butuh sekali itu. Iya, terima kasih. Mohon maaf loh ya, nanti barangkali tadi dari pengamatan saya ada yang kurang berkenan gitu. Enggak kok Bu, saya sangat senang sekali Bu bisa mengamati saya, itu saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih, maaf saya juga mengganggu waktu Bu Nazrul. Enggak Bu, saya juga terima kasih bisa belajar juga. Saya tinggal dulu ya, saya ada Iya, terima kasih. Terima kasih Bu.